Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Kabar Baik, Bu. Oke. Baik, sebelum kita memulai dengan materi kita pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ketua kelas hari ini berapa orang yang tidak hadir? 3 orang, Ibu. Ada Nelaki, Nana Misa dengan Nining. Keterangannya mengapa sehingga mereka tidak hadir? Ini tanpa pemberitahuan. Oke. Baik, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, Ibu minta salah satu orang memimpin kita dalam doa. Kita pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kita akan memulai dengan materi kita pada hari ini tentang keanekaragaman hayati. Dengan tujuan yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu siswa dapat menjelaskan apa itu keanekaragaman hayati, dan juga siswa dapat menjelaskan tingkat-tingkat keanekaragaman hayati. Baik, sebelumnya Ibu mau tanya, mungkin ada yang sudah tahu tentang apa itu keanekaragaman hayati? Belum, Ibu. Baik, kalau belum, Ibu akan jelaskan. Keanekaragaman hayati itu adalah pernyataan mengenai berbagai macam atau variasi dari segi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang terdapat pada berbagai tingkatan makhluk hidup. Keanekaragaman hayati itu merupakan keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Keanekaragaman hayati itu melingkupi 3 tingkatan. Ada yang tahu? Ada Ibu, ada Tingkat gen gen, spesies, dengan ekosistem. Pintar. Nah, yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Oke, keanekaragaman hayati tingkat gen itu merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang terdapat dalam kromosom. Nah, setiap susunan gen akan memberikan penampakan atau fenotip, baik anatomi maupun fisiologi, pada setiap organisme. Keanekaragaman tingkat gen itu merupakan variasi yang terdapat dalam satu spesies, baik dalam satu populasi ataupun di antara banyak populasi, atau variasi gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Nah, contoh dari keanekaragaman tingkat gen mungkin ada yang tahu? Seperti ayam, Ibu. Ada lagi? Tidak tahu, Ibu. Oke. Contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen itu seperti pada tumbuhan itu, contohnya seperti bunga mawar. Nah, bunga mawar itu terdiri dari bunga mawar merah, bunga mawar putih, bunga mawar kuning, dan sebagainya. Oke, baik anak-anak, ini adalah contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Ini ada bunga mawar yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna putih, Pink, Ada pink. dan sebagainya. orange. Baik, ini semua termasuk dalam contoh keanekaragaman tingkat gen. Oke, Bu. Baik, yang kedua adalah keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Nah, mungkin anak-anak ada yang tahu tentang keanekaragaman tingkat jenis itu seperti apa? Contohnya seperti pohon Aren. kelapa, Ya, lontar, ya. pinang. Ya. Itu Ya. Baik, Ibu akan menjelaskan. Keanekaragaman tingkat jenis itu merupakan individu yang mempunyai persamaan secara morfologis, anatomis, fisiologis, dan mampu saling kawin dengan sesamanya, atau
hibridisasi yang menghasilkan keturunan yang subur untuk melanjutkan generasinya. Keanekaragaman hayati tingkat jenis itu menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau famili yang sama. Nah, contoh dari keanekaragaman tingkat jenis itu seperti pohon kelapa, pohon pinang, pohon aren, dan juga pohon lontar. Nah, ini adalah contoh dari keanekaragaman tingkat jenis. Ada pohon lontar. Ada pohon lontar, ada pohon aren, pohon kelapa, dan pohon pinang. Ya, Ibu. Yang ketiga adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, mungkin ada yang tahu tentang ekosistem itu seperti apa? Ekosistem laut, Ibu. Maksudnya pengertian dari ekosistem. Tidak tahu, Ibu. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Ya, pintar. Ada yang lain? Tidak tahu lagi, Bu. Baik. Ekosistem itu dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, secara garis besar terdapat dua ekosistem utama. Mungkin ada yang tahu? Ekosistem lautan dan ekosistem daratan. Benar. Nah, ekosistem darat itu terbagi atas beberapa bioma. Mungkin ada yang tahu? Tidak tahu, Ibu. Baik. Itu terdiri dari bioma gurun, bioma padang rumput, bioma hutan gugur, dan sebagainya. Nah, contoh dari keanekaragaman tingkat ekosistem itu yang seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan, bahwa ada bioma gurun, padang rumput, hutan hujan tropis, padang pasir, dan sebagainya. Ini adalah contoh dari keanekaragaman tingkat ekosistem. Ada ekosistem hutan berdaun jarum, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem padang pasir, dan ekosistem lumut. Baik, ini secara garis besar yang Ibu jelaskan, dan Ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok untuk berdiskusi. Baik, ketua kelas, ini adalah bahan diskusi yang akan kalian diskusikan. Waktu diskusi kalian 10 menit mulai dari sekarang. Baik, waktu diskusi sudah selesai. Ibu minta setiap kelompok menjawab satu pertanyaan di situ. Dan mulai dari kelompok 1, kelompoknya Vita. Oke, baik. Jadi nomor 1 tuh organisme yang menunjukkan berbagai macam variasi pada komunitas, ekosistem, dan spesies dapat menimbulkan keanekaragaman hayati. Karena keanekaragaman hayati atau biodiversity adalah tingkat variasi bentuk kehidupan dalam mengingat ekosistem, bioma, spesies, atau seluruh planet. Keanekaragaman hayati itu adalah sebagai fungsi dari iklim. Terima kasih. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menambahkan jawaban? Pas. Pas. Baik, kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Faktor apa yang menimbulkan keanekaragaman hayati? Yaitu faktor gen, karena gen berperan penting dalam perubahan spesies, tumbuhan, dan lingkungan yang mempengaruhi. Terima kasih. Baik, dari kelompok 1 dan 3 ada yang mau menambahkan jawabannya? Pas. Baik, kelompok 3 menjawab pertanyaan. Oke, baik. Jawaban kami
Gambar di atas termasuk dalam keanekaragaman tingkat jenis karena mudah diamati perbedaannya meskipun mereka merupakan satu kelompok tumbuhan palem-paleman namun masing-masing memiliki fisik yang berbeda. Mungkin itu jawaban dari kami Ibu. Sekian dan terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Kalian sudah menjawab semua pertanyaan yang ada. Dan sekarang mungkin ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini tentang keanekaragaman hayati. Tidak ada Ibu. Baik, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Tidak ada Bu. Baik, kalau tidak ada, Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Nah, keanekaragaman hayati itu merupakan pernyataan mengenai berbagai macam atau variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang terdapat pada berbagai tingkatan makhluk hidup. Nah, keanekaragaman hayati itu dibagi atas 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman tingkat gen, yang contohnya seperti apa? Ayam tadi. Seperti bunga mawar. Bunga mawar itu terdiri atas 3 warna, yaitu warna merah, putih, kuning, dan lain-lain. Dan lain sebagainya Ibu. Ya. Yang kedua adalah keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Nah, contohnya seperti apa? Ayam, Kelapa. are, pinang. Ya, betul. Buah. Yang ketiga adalah keanekaragaman tingkat Ekosistem. Sistem. contohnya seperti Ekosistem lautan dan daratan Ibu. ya. Contohnya seperti ekosistem lumut, ekosistem padang rumput, ekosistem hujan tropis. Oke, materi kita pada hari ini cukup sampai di sini dan kita akan lanjutkan pada minggu depan. Sebelum kita berpisah dari ruangan ini, Ibu minta salah satu siswa pimpin kita dalam doa. Peter. Ketua kelas. Sebelum kita pulang, mari kita tenangkan diri untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Peter. Oh iya, Ibu lupa. Ini tugas nanti kalian kumpulkan minggu depan. Siap Oh, Ibu. iya Ibu. Oke, baik. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Pagi Ibu.